Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semua senantiasa diberkati dengan segala berkat-berkat rohani dan jasmani yang terbaik dari Tuhan. Saudaraku, saat ini marilah kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat sepanjang hari yang telah kami lalui dengan baik bersama-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menopang dan memberkati segala pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bersaat teduh. Kami berdoa kiranya tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Kiranya Engkau membebat luka-luka di dalam hati dan menyembuhkannya. Dan kiranya Engkau memberikan kekuatan serta pertolongan dalam semua pergumulan hidup yang kami hadapi. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Malam ini kembali kami mau bersaat teduh untuk bersekutu dan menerima pengajaran melalui firman-Mu. Berikanlah kami hati yang lembut, yang mudah diajar, dan bisa mengerti akan firman-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita terdiri dari kumpulan waktu dan waktu adalah hidup kita. Kita bisa mengetahui waktu kelahiran kita, tetapi kita tidak bisa mengetahui waktu kematian kita karena itu adalah hak Tuhan. Jadi kita tidak tahu berapa banyak umur yang diberikan Tuhan kepada kita. Rasul Paulus mengerti pentingnya waktu dalam kehidupan kita sehingga ia memberikan nasihat yang bijaksana dalam Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat-ayat ini adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dalam konteks surat ini, Paulus memberikan instruksi kepada jemaat mengenai bagaimana mereka harus hidup sebagai orang percaya yang setia. Efesus 5 ayat 15-17 memberikan beberapa prinsip penting yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang pertama adalah hidup dengan bijaksana. Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pesan ini mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran yang mendalam tentang tindakan, kata-kata, dan pilihan yang kita buat. Kita tidak boleh hidup dengan cara yang sembrono atau tanpa pertimbangan, tetapi sebaliknya, kita harus hidup dengan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak dari tindakan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Hidup dengan bijaksana berarti memilih jalan yang benar dan mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Allah yang terungkap dalam firman-Nya. Prinsip yang kedua adalah memanfaatkan waktu dengan baik. Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di sini Paulus menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik. Kehidupan ini terdiri dari serangkaian momen dan kesempatan, dan kita tidak boleh mengambilnya sebagai sesuatu yang sepele. Hari-hari ini di dunia ini penuh dengan kejahatan, godaan, dan tantangan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu yang kita miliki dengan bijaksana, fokus pada hal-hal yang penting, dan melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Allah. Ini juga mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara dan bahwa kita harus menghargai setiap momen yang kita miliki untuk menjadi saksi bagi kasih Kristus di dunia ini.
Prinsip yang ketiga adalah mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehidupan yang bijaksana membutuhkan pemahaman yang dalam akan kehendak Tuhan. Allah memiliki rencana dan tujuan tertentu untuk kehidupan kita, dan penting bagi kita untuk mencari, mengerti, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Hal ini melibatkan mengenal Allah lebih baik melalui doa, studi Alkitab, dan persekutuan dengannya. Ketika kita memiliki pemahaman yang lebih baik akan kehendak Tuhan, kita akan mampu mengambil keputusan yang bijaksana, menghindari godaan dosa, dan hidup dalam kesetiaan kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Efesus 5 ayat 15-17 menekankan pentingnya hidup dengan bijaksana, memanfaatkan waktu dengan baik, dan mencari kehendak Tuhan. Ayat-ayat ini mengajak kita untuk hidup secara sadar dan bertanggung jawab sebagai orang percaya, menjadikan kehidupan kita sebagai kesaksian yang berarti bagi dunia di sekitar kita. Semoga kita semua dapat merenungkan dan mengaplikasikan pesan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita dapat hidup dengan maksud dan berkenan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Berikanlah kami hikmat untuk dapat mempergunakan waktu yang kami miliki di dunia ini dengan bijaksana. Ajarilah kami untuk bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, dan tuntunlah kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Malam ini saat kami beristirahat, kami berdoa memohon perlindungan dan penyertaan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat, dan berikanlah kesehatan bagi tubuh kami. Cukupkanlah semua yang kami butuhkan, dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa menjalani hari esok dengan baik. Kiranya Engkau juga memberkati dan melindungi Indonesia dengan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Berikanlah kesejahteraan dan keamanan bagi negeri kami. Berkatilah para pemimpin Indonesia dengan hikmat, kepandaian, dan pengertian dalam memimpin negeri ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.